Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Para pendengar di mana saja Anda berada, kita pahami bersama bahwa kematian itu merupakan sebuah kepastian. Kematian adalah merupakan sebuah piala bergilir yang tidak perlu kita perebutkan, karena dia akan datang. Kematian bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, tapi kematian adalah sesuatu yang harus dipersiapkan. Kita yang lahir ke dunia ini sesungguhnya hanya berbeda tempat lahir dan gaya hidup kita. Ada petani, ada nelayan, ada pengusaha. Kita lahir ke dunia ini hanya berbeda tempat lahir dan gaya hidup kita, tapi tempat kita kembali sama, yaitu mati. Karena itu kematian tidak perlu kita takuti, tapi kematian adalah sesuatu yang harus kita persiapkan. Kita jangan pernah melupakan kematian, karena kematian tidak pernah melupakan kita. Ingat, kematian itu tidak akan datang kepada anak kecil. Kematian tidak akan datang kepada orang dewasa. Kematian tidak akan datang kepada orang yang sehat. Kematian tidak akan datang kepada orang yang sakit. Tapi kematian itu datang kepada orang yang sudah tiba ajalnya. Kita bersyukur kepada Allah bahwa kematian itu tidak berdasarkan nama abjad. Kalau kematian itu berdasarkan nama abjad, kasihan yang huruf A. Amban, Agus, Alex. Yang bersyukur adalah mereka yang punya nama yang huruf Z, seperti Zainal. Kalau sekiranya kematian itu berdasarkan nama abjad, tiba-tiba datang malaikat kepada seorang hamba yang bernama Abdullah misalnya. Begitu malaikat datang lalu dia bertanya, apakah Anda yang bernama Abdullah? Benar. Kata malaikat, saya diperintahkan oleh Allah untuk mencabut nyawamu hari ini. Apa jawab Abdullah? Mohon maaf, memang nama saya Abdullah, tapi dipanggil hari-hari Zain. Ini sesuatu yang menurut saya bahwa kita bersyukur kepada Allah karena kematian itu tidak berdasarkan nama abjad. Oleh karena itu, mati itu tidak akan datang kepada anak kecil, kematian tidak akan datang kepada orang dewasa, kematian tidak akan datang kepada orang yang sehat, kematian tidak akan datang kepada orang yang sakit, terbaring di rumah sakit bertahun-tahun. Tapi kematian itu datang kepada orang yang sudah tiba ajalnya. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu dia berikan kepadamu apa yang kamu kerjakan. Suasana yang seperti ini, mari kita memperbanyak amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan jalan apa? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan kita. Satu saat ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah. Dia bertanya, "Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku satu kalimat atau satu pelajaran yang aku tidak perlu lagi bertanya kepada orang lain selain kepadamu." Apa jawab Nabi? Qul amantu billah tsumma istaqim. Engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beristiqamalah kamu. Kenapa Nabi menyuruhkan kepada kita, katakanlah engkau beriman kepada Allah? Ingat, dari iman yang benar itu akan terpancar akhlak yang baik, dan dari akhlak yang baik akan terwujud perbuatan yang soleh. Kunci daripada iman itu adalah ibadah. Benar tidaknya ibadah seseorang sangat berpengaruh terhadap benar dan tidaknya imannya. Jelasnya, iman yang tidak terpelihara, maka ibadahnya pun tidak teratur. Saya ingin menyampaikan satu hal di kesempatan ini. Pertama, kita jangan menganggap diri kita orang yang paling soleh. Di atas langit masih ada langit, di atas awan masih ada awan, di atas orang yang pintar masih ada orang yang lebih pintar dari kita.
Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini adalah bagaimana memperbanyak amal kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Ada sebuah anekdot. Satu saat ada sebuah sosialisasi tentang bahaya minuman keras. Lalu guru itu mengambil 2 gelas. Satu gelas diisi air mineral dan satu gelas lagi itu diisi air yang berisi minuman khamar, dalam hal ini cap tikus. Lalu guru itu mengatakan, anak-anak apa ini? Air mineral. Kalau yang ini cap tikus. Lalu guru itu mengambil 2 cacing. Satu cacing diletakkan di air mineral dan satu cacing diletakkan di cap tikus. 5 menit kemudian cacing di cap tikus itu mati. Sementara cacing di air mineral itu hidup. Lalu guru itu mengatakan, anak-anak, bagaimana cacing yang ada di air mineral? Hidup, Bu Guru. Lalu guru itu mengambil lagi, bagaimana cacing yang ada di cap tikus? Mati, Bu Guru. Lalu guru itu mengatakan, kalau begitu, apa bahaya minuman keras? Serentak anak-anak itu mengatakan, kita harus minum cap tikus supaya cacing di perut kita mati. Ini merupakan sosialisasi yang salah bagi diri kita. Sesungguhnya yang harus kita berikan pemahaman adalah kepada mereka dengan sosialisasi yang baik. Ingat, setiap perkataan yang benar ada tempatnya dan setiap tempat ada perkataan yang tepat. Mudah-mudahan pada kesempatan sore ini bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, kesehatan kepada kita semua, dan insya Allah seluruh amal-amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau awan tidak menangis, bagaimana mungkin taman-taman itu akan tersenyum? Tangisan awan dan sentuhan cahaya matahari adalah tonggak dunia ini. Biarkan matahari akalmu menari mencari kebenaran, sementara hatimu mencari ketentraman. Jadilah Anda seperti pohon yang menggugurkan dedaunan demi untuk kehidupan yang baru. Bersegeralah membersihkan hati dan jangan ragu. Hancurkan dedaunan dosa yang melekat di tubuhmu. Jika tubuh mengeluarkan seluruh isinya yang kotor, maka Allah akan memenuhinya dengan kasturi dan mutiara yang gemerlap. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq, wallahu musta'an. Wabillahi ridha wal inayah wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.